Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Senin 25 Januari 2021, kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Judulnya adalah Mengapa Kamu Egois? Mengapa kamu egois? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, judul ini berupa pertanyaan. Tapi pertanyaan ini bukan untuk mencari jawaban atau alasan. Pertanyaan ini adalah untuk menunjukkan keheranan. Atau dengan kalimat lain, kok bisa ya kamu egois? Kok bisa ya kamu egois? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah kisah mengenai Raja Hizkia. Kalau Bapak Ibu membaca pasal 18 ayat 3, di sana dijelaskan bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini luar biasa. Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun, di sini kita bisa melihat bahwa Hizkia melakukan kesalahan. Nanti baca pasal 20 ayat yang ke-13. Yaitu dia memamerkan semua yang dia punya. Baik yang di istana maupun di seluruh daerah kekuasaannya. Saya ulangi. Dia memamerkan apa yang dia punya. Baik yang ada di istana maupun yang ada di seluruh daerah kekuasaannya. Oleh sebab itu ada peringatan dari Tuhan melalui Nabi Yesaya. Nanti baca pasal 20 ayat 17. Peringatannya adalah semua yang dia pamerkan itu. Semua yang dia pamerkan kepada orang yang datang mengunjungi dia setelah sakit itu akan diangkut ke Babel. Jadi dengan demikian nanti keadaannya adalah istananya itu akan diserang dan kemudian diambil barang-barangnya dan diangkut ke Babel. Tapi kita lihat jawaban Hizkia. Mari kita baca di ayat kita hari ini, yaitu Hizkia menjawab kepada Yesaya. Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Di ayat ini kita lihat dua bagian. Bagian yang pertama itu, Hizkia menerima firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang baik. Itu di 19a ya, di 19a. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata baik di dalam bahasa Ibrani adalah tov. Tov. Itu bisa berarti menyenangkan, bisa berarti bisa diterima, bisa berarti juga menguntungkan. Jadi Hizkia ya menerima firman Tuhan itu karena itu sesuatu yang akan menguntungkan, sesuatu yang akan menyenangkan, itu sesuatu yang layak diterima. Itu tentu saja merupakan jawaban yang bagus. Tentu saja merupakan jawaban yang bagus dan benar. Karena dia mengakui dan bisa menerima firman Tuhan. Ini jawaban atau bagian yang pertama. Hizkia bisa menerima firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang baik. Tetapi perhatikan bagian yang kedua, yaitu Hizkia egois. 19
B. Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Asal ada damai. Ya, menurut dia ya asal ada damai. Dia menganggap benar bisa menerima bahwa nanti itu akan terjadi di mana barang-barang yang dia pamerkan itu akan dibawa ke Babel. Dia bisa terima firman Tuhan itu. Tetapi kemudian dia berpikir asal ada damai. Bisa saya katakan kalau sekarang damai dan aman, ya enggak apa-apalah gitu ya. Yang penting sekarang itu damai dan aman. Itu pikiran dari Hizkia. Damai di sini jelas dipakai kata shalom. Ya, shalom. Itu berarti sebuah keharmonisan. Yang penting pada zaman saya, dan juga saya terlibat di dalamnya, itu harmonis hubungan. Antara rakyat harmonis, rakyat dengan saya sebagai raja harmonis, dengan bangsa lain harmonis. Yang penting sekarang ini harmonis. Tidak tahu nanti, yang penting sekarang ini harmonis. Yang penting sekarang ini ada kesejahteraan. Karena shalom itu juga berarti kesejahteraan. Yang penting pada zaman saya ada kesejahteraan. Entah nanti ya, nanti terserah gitu ya. Yang penting sekarang ada kesejahteraan. Kemudian yang penting ada keamanan. Keamanan itu stabilitas ya, kemapanan. Jadi tidak ada perang ya. Ya damai juga begitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Hizkia itu memikirkan diri sendiri. Egois dia. Egois pada saat ini. Egois. Karena dia sudah mendengar firman. Itu bahaya itu nanti. Ya terserahlah nanti. Yang penting sekarang aman, sekarang damai. Itu pikiran Hizkia. Itu egois. Egois. Tidak memikirkan bagaimana nanti itu bisa dikurangi mungkin kalau ada masalah dengan tindakan-tindakan yang sekarang. Oh, tidak memikirkan yang penting sekarang aman, yang penting sekarang harmonis, yang penting sekarang stabil keadaannya dan sejahtera. Yang penting itu sekarang begitu. Pikiran Hizkia itu egois. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jangankan dalam situasi yang sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 itu jelas memorak-porandakan sendi-sendi kehidupan manusia. Jangankan dalam situasi yang sekarang ini, yang sangat parah di dalam bidang ekonomi, di dalam bidang keuangan, kesehatan, pendidikan. Jangankan dalam situasi yang sekarang ini, tidak begitu saja kita dilarang egois. Tidak ada situasi seperti ini saja kita dilarang egois. Apalagi dalam situasi yang sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita bertindak, kalau kita berkata, pikirkan orang lain juga. Pikirkan orang lain juga. Jangan sampai tindakan kita, perkataan kita, itu merugikan orang lain. Jadi pikirkan mereka juga. Bukan karena kita aman nyaman, kita bertindak seenaknya, berkata seenaknya, asal saya aman, nyaman, damai, sejahtera, kaya, mapan, asal itu terserah mereka. Jangan begitu. Jangan begitu. Pikirkan orang lain. Kalau kita bertindak, pikirkan orang lain. Kalau kita berkata, pikirkan orang lain. Jangan egois. Selain itu, berbagilah. Berbagilah. Kalau Tuhan memberkati Anda banyak, mengapa tidak berbagi? Kan bisa. Berkat Tuhan itu, ya, memang terutama untuk Anda. Tapi, ada sisi lain di mana Tuhan memberkati Anda. Itu untuk berbagi kepada orang lain. Terutama yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Memang Anda yang bekerja keras, yang berusaha. Tetapi bukan berarti itu semua hasil untuk Anda sendiri. Bukan. Bukan.
Kalau Tuhan tidak memberkati kan tidak bisa, hasilnya tidak ada. Kalau Tuhan tidak memberkati pekerjaan Anda, tidak ada hasilnya. Kalau Tuhan tidak memberkati usaha Anda, kosong. Itulah sebabnya kita harus berpikir bahwa sekalipun kita yang berusaha bekerja untuk mendapatkan uang, dan kita mendapatkannya banyak, kita harus berpikir bahwa ada bagian tertentu milik orang lain, yaitu milik yang membutuhkan. Karena datangnya itu dari Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan mau memberkati orang lain juga melalui Anda dan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam situasi apapun, apalagi sekarang ini, jangan egois. Mari kita bertindak dan berkata dengan memikirkan orang lain juga. Bukan hanya untuk keuntungan kita sendiri. Dan kita berbagi sesuai dengan kemampuan, dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak dipaksakan, tapi sesuai dengan apa yang kita punya. Kita berbagi kepada orang lain. Kita terima firman Tuhan dengan hati yang sukacita dan rela dan tulus, dan kita juga tidak egois. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk menerapkannya, sehingga kami tidak egois. Kami bertindak dan berkata itu juga memikirkan orang lain. Dan kami bisa berbagi kepada orang lain sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.